Welcome my video part 3. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ida Oktavia Nur Halijah dengan NIM 2015-276, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Oke, pada pertemuan ketiga mata kuliah film dokumenter, di mana kelompok 1 menjelaskan terkait apa itu gaya ekspositori direct cinema, di mana pada gaya ekspositori direct cinema ini berisikan penjelasan apa itu ekspositori, lalu apa itu direct cinema, lalu fungsi dari ekspositori dan fungsi dari direct cinema, lalu ada juga penerapan gaya dari ekspositori dan direct cinema. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait pengertian dari ekspositori. Jadi, ekspositori itu bersandar pada informasi yang logis. Nah, disajikannya itu melalui teks dan suara. Nah, biasanya kan pada gaya-gaya yang lain atau film-film yang lain itu biasanya ada gambarnya. Nah, pada ekspositori itu dia gambar atau visualnya itu hanya sebagai pendukung atau memperkuat suatu suara. Yang memperkuat suara bisa memperkuat suatu kayak drama yang ada di film dengan menggunakan gaya ekspositori itu. Jadi gambar atau visual itu hanya sebagai pendukung atau memperkuat pada gaya tersebut. Nah, pada gaya ekspositori ini dilengkapi dengan narasi. Nah, narasinya ini diarahkan langsung kepada penontonnya. Jadi narasinya itu memiliki serangkaian fakta atau argumen atau pendapat dari penonton yang sedang menonton pada gaya ekspositori itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit terkait apa itu ekspositori. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada penjelasan sedikit terkait pengertian singkat dari ekspositori. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang definisi dari direct cinema. Nah, di mana direct cinema ini pengertiannya itu merekam kejadian secara spontan dan natural. Jadi kayak syutingnya itu tidak ada yang di-cut-cut. Jadi kayak semacam syutingnya itu nggak formal, nggak kayak dirancang terlebih dahulu atau direncanakan terlebih dahulu gitu tuh. Terus juga nggak ada kayak semacam tata lampu yang khusus kayak biasa syuting-syuting formal gitu tuh. Bisa syuting-syuting yang kayak direncanain, dirancang dulu, itu enggak. Kalau direct cinema ini beda. Jadi kayak apa ya, merekamnya tuh pas kejadiannya tuh nggak asal-asalan, cuman kayak pas aja gitu, jadi langsung gitu kejadian yang pas direkam. Namun pada tipe direct cinema atau gaya direct cinema ini yang memakai itu harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Mengapa demikian? Karena pada tipe atau gaya direct cinema ini harus kayak mengambil suatu kejadian atau merekam kejadian itu yang pas dan langsung berhadapan dengan kamera. Jadi merekamnya itu dengan kejadian yang pas dan bagus yang harus direkam secara baik gitu tuh. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui lebih jelasnya pada pengertian direct cinema ini, teman-teman bisa melihatnya di sini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga terkait fungsi gaya dokumenter pada ekspositori. Ada beberapa fungsi dari ekspositori, di antaranya yaitu membangun suasana atau konstruksi yang subjektif pada tema yang diangkat. Lalu ada juga memberikan pengetahuan kepada penonton yang menonton film pada gaya ekspositori. Lalu ada juga fungsi dari ekspositori yaitu mengikat penonton pada satu perspektif atau satu pandangan saja dengan film yang ditonton. Lalu ada juga fungsinya yaitu yang terakhir, ada pesan moral atau amanat dari film yang ditonton. Jadi kayak ada semacam pesan khusus
yang diambil dari film tersebut. Lanjut ke pembahasan yang keempat, terkait dari fungsi direct cinema, di mana direct cinema ini lebih membangun kedekatannya terhadap subjek dan para penontonnya. Lalu fungsi selanjutnya pada direct cinema ini membangun pada atau mengarahkan direct cinema ini ke kehidupan manusia secara akurat atau secara nyata, atau mempertunjukkan gambaran manusia, kehidupan manusia secara langsung. Oke, lanjut ke pembahasan yang kelima terkait dari penerapan pada gaya ekspositori. Nah, di mana pada gaya ekspositori ini dicontohkan diambil dari film yang berjudul Renita. Pada film tersebut, di mana scene Renita yang sedang siap-siap lokasinya di rumah itu memiliki dua unsur, yaitu dari wawancara dari Renita sendiri dengan suara yang ada di sekitar rumah Renita. Jadi pada film Renita ini tidak ada background tambahan atau suara lainnya yang ditambahkan pada film tersebut. Jadi suara tersebut murni dari wawancara Renita dan suara atmosfer atau suara bising yang ada di sekitar rumah Renita. Lalu pembuat film ini membuat suatu narasi atau pesan untuk penonton yang nonton film Renita tersebut, dan pesannya ini digabungkan dengan gambar yang ada di film Renita tersebut. Inilah penerapan gaya dokumenter pada tipe ekspositori dengan film Renita. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu penerapan gaya dokumenter dari direct cinema. Nah, gaya direct cinema ini diambil dari film yang berjudul Di Balik Dongeng Kancil. Nah, di mana pada film Di Balik Dongeng Kancil ini konsepnya itu melakukan adegan wawancara yang dimainkan oleh Ki Lejar Subroto, di mana Ki Lejar Subroto ini melakukan adegan wawancara yang direkam secara informal dan dilakukan dengan spontan. Lalu wawancara informal ini menjelaskan sebuah katalog pewayangan yang menjadi salah satu pelanggaran hak cipta mengenai pewarisan dari wayang kancil tersebut. Nah, itulah gaya direct cinema yang diambil dari film Di Balik Dongeng Kancil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan sedikit mengenai pertemuan ketiga pada mata kuliah film dokumenter. Nah, berikut ada momen sedikit pada pertemuan ketiga di mata kuliah film dokumenter ini. Berikut ini momennya.